Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nani Istianah. Saya mahasiswa semester 3 di Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Sulastri, SPD, MH. Baiklah, berikut ini video pemaparannya. Yang pertama, menganalisis kompetisi dasar. Dan kompetisi dasar yang saya bawakan sekarang ialah kompetisi dasar 3.2 kelas 12 SMA. Isi kompetisi dasarnya ialah praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Audiens siswa. Condition setelah menganalisis berita tentang perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia. Sedangkan behaviornya mengimplementasikan dan degree-nya ialah praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam menjamin kedamaian dan keadilan. Kemudian, CAPD-nya ialah setelah menganalisis berita tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dalam menjamin keadilan dan kedamaian, siswa mampu mengimplementasikan praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian, yang kedua ialah pengembangan IPK. IPK 3.2.1 ialah memahami hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nah, IPK yang kedua ialah IPK 3.2.2 menilai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Dan IPK 3.2.3 ialah menunjukkan dinamika pelanggaran hukum. Kemudian, poin yang ketiga ialah tujuan IPK. Tujuan yang pertama ialah siswa mampu memahami hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian, tujuan IPK yang kedua ialah siswa mampu menilai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian, tujuan IPK yang ketiga ialah siswa mampu menunjukkan dinamika pelanggaran hukum. Yang selanjutnya ialah topik materi. Materi yang pertama ialah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian, topik yang kedua ialah peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian, yang terakhir atau yang ketiga ialah menunjukkan dinamika pelanggaran hukum. Nah, setelah selesai menyusun tahapan tujuan pembelajaran, kita masuk ke dalam pembelajarannya, yakni bab 2 mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sekarang, coba kalian lihat gambar yang ada pada PowerPoint. Apa yang Anda pikirkan setelah melihat gambar pada PowerPoint? Ya, mungkin gambar yang ada pada PowerPoint akan langsung merefleksikan pikiran Anda terhadap hukum. Nah, tapi apa itu hukum? Hukum menurut KBBI ialah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan masyarakat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hukum adalah pengaturan dalam masyarakat. Perlu kalian ketahui bahwa hukum sangat penting ada di negara kita. Karena apa? Karena negara kita adalah negara hukum. Nah, apa itu negara hukum? Menurut Didi Najmi Yunus, secara sederhana, negara hukum ialah negara yang dilandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Nah, jadi harus kita ingat, karena negara kita negara hukum, maka segala sesuatu yang kita lakukan akan selalu dan harus berlandaskan kepada hukum. Nah, sekarang kita coba berpikir bagaimana jika kita hidup dalam masyarakat, sekolah, keluarga, dan bernegara tanpa hukum.
apa ya yang akan terjadi? Kemudian, pernahkah kalian berpikir bagaimana jika di negara kita tidak ada hukum? Bagaimana jika di masyarakat tidak ada hukum? Bagaimana jika di sekolah tidak ada hukum? Dan bagaimana jika di rumah tidak ada hukum? Nah, jawabannya ialah jika tidak ada hukum di dalam sektor kehidupan kita, yang terjadi adalah kekacauan. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu akan berkehendak sesuai keinginannya. Mereka akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan jika tidak ada batasan yang berupa hukum, manusia akan melampaui apa yang mereka boleh lakukan. Dan perlu kalian tahu bahwa hukum melindungi kita. Kenapa hukum melindungi kita? Ya, karena hukum akan membatasi kita untuk berbuat yang sewenang-wenang, akan membatasi kita berbuat yang di luar batas. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam materi inti dan setelah kalian mengenal apa itu hukum dan bagaimana jika tidak ada hukum, mari kita perhatikan video yang satu ini. Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah, termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat, dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Berubah adalah kata kunci dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2019 yang lalu tentang penegakan hukum atau law enforcement. Maka sudah sepatutnya dan sewajarnya penegakan hukum di Indonesia berubah. Namun apakah dalam 1 tahun terakhir ini penegakan hukum Indonesia berubah? CNN Indonesia mencatat justru penegakan hukum di Indonesia dalam 1 tahun terakhir menimbulkan berbagai polemik. Salah satunya adalah kasus Joko Chandra. 11 tahun menghilang, Joko Chandra menghebohkan penegakan hukum di Indonesia pada akhir Juni 2020 yang lalu. Joko Chandra merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2009 silam. Kasusnya kembali muncul dan mencoreng penegakan hukum Indonesia setelah Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut Joko Chandra telah berada di Indonesia selama 3 bulan. Brigjen Pol Prasetyo Utomo pun ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti membantu penerbitan surat rekomendasi Joko Chandra selama berada di Indonesia. Tak hanya Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang tercoreng, Kejaksaan Agung tak luput dari tinta merah terkait kasus Joko Chandra. Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi tersangka pada 12 Agustus 2020 usai terbukti turut membantu Joko Chandra. Polemik penegakan hukum kedua ialah mengenai kasus penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Kasus ini memang tengah masuk ke dalam babak yang baru dengan vonis yang dijatuhkan kepada Rahmat Kadir Mahulete dan juga Roni Bugis pada 16 Juli 2020. Meski telah dijatuhi vonis, namun dalam proses persidangannya Indonesian Corruption Watch menilai ada sejumlah kejanggalan. Kasus penyerangan Novel Baswedan juga merupakan cermin pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang turut disebut Presiden harus ditegakkan dengan tegas. Polemik ketiga adalah mengenai pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi juga disebutkan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan 2019 yang lalu, di mana Presiden menyatakan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari berapa jumlah yang ditangkap, tetapi berapa aset negara yang dapat dikembalikan. Namun mengembalikan aset negara tentu juga meretas nasib bagaimana penangkapan terhadap buron-buron KPK yang hingga saat ini masih banyak yang belum tertangkap. Sejumlah buron yang masih belum ditangkap oleh KPK ialah tersangka kasus dugaan suap anggota DPR RI pengganti antar waktu Harun Masiku. Yang kedua adalah Samin Tan. Ia terlibat dalam pemberian suap pada anggota DPR RI fraksi Golkar Eni Saragih terkait pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. Buron ketiga ialah Samsul dan juga Icih Nursalim merupakan DPO kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Tersangka berikutnya ialah kasus dugaan korupsi pelaksanaan proyek pembangunan dermaga Sabang tahun 2006-2011, Izil Ashar alias Ayah Merin.
Polemik penegakan hukum berikutnya adalah mengenai tindakan represif yang kerap kali dianggap dilakukan oleh sejumlah aparat penegak hukum. Kata makar juga acap kali terdengar dalam 1 tahun terakhir berdengung di antara masyarakat. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menyebut penangkapan aktivis seperti Raffio Patra beberapa waktu lalu dan juga Jering SID menjadi langkah mundur demokrasi. Tak hanya itu, Kontras juga mencatat sedikitnya 287 orang tewas akibat tindakan represif yang disebut sebagai tindakan tegas penegakan hukum. Kriminalisasi, ya, dari salah satunya misalnya kasus Raffio Patra, kemudian ada James juga di Bali. Nah, ini menunjukkan situasi penegakan hukum kita belum menunjukkan situasi yang baik dan memberikan rasa keadilan bagi warga sipil yang ingin menyampaikan sikap-sikap kritisnya. Tak semuanya merah membara, ada prestasi yang ditorehkan dalam penegakan hukum di Indonesia 1 tahun terakhir. Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang menorehkan sejumlah prestasi 1 tahun terakhir ini. Seperti dalam ketegasan Kapolri Jenderal Idam Aziz yang memilih memberhentikan Brigjen Pol Prasetyo Utomo karena terbukti telah membantu pelarian dan juga keluar masuknya Joko Chandra di Indonesia. Kemudian, pengembalian buron yang telah 17 tahun keluar dari Indonesia, Maria Lumowa, terpidana kasus pembobolan Bank Negara Indonesia senilai 1,7 triliun rupiah, dibawa kembali oleh Bareskrim Mabes Polri. Selanjutnya masih dari Kepolisian Republik Indonesia, ada prestasi yang ditorehkan Bareskrim Mabes Polri yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen Pol Listio Sigit Prabowo yang menangkap kembali Joko Chandra dan dibawa ke Indonesia. Tak hanya Kepolisian Republik Indonesia, namun Kejaksaan Agung juga menorehkan prestasi dengan kembali membuka kasus Jiwasraya. Melakukan penegakan hukum memang tak semudah membalikan telapak tangan, apalagi di era pandemi seperti saat ini. Namun tentu hukum memang harus ditegakkan sehingga keadilan sosial bagi rakyat Indonesia betul-betul dapat dirasakan. Maria Sarjana, Andika Suramanto, Jakarta. Setelah kita menyaksikan video dengan seksama, kita akan menyadari bahwa elemen penting dalam hukum bukan hanya masyarakat yang taat hukum saja, melainkan juga pejabat yang bijaksana. Kemudian kita juga menemukan kepolisian, kejaksaan, advokat, dan yang lainnya. Nah, untuk memahami semua itu, mari kita masuk ke dalam materi inti, yakni materi tentang hakikat perlindungan hukum. Baiklah, yang pertama, penegakan hukum menurut Andi Harja. Menurut Andi Harja, penegakan hukum ialah segala sesuatu yang dilakukan oleh individu dan kelompok ataupun swasta secara sadar guna mengusahakan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan hidup yang sesuai dengan hak-hak asasinya. Hal tersebut terjadi karena pada dasarnya hukum melindungi manusia yang dapat melindungi hak-hak orang lain. Sedangkan menurut Simanjuntak, perlindungan hukum ialah segala sesuatu yang diusahakan pemerintah untuk memberikan jaminan hukum pada warganya. Nah, atas dasar tersebut, maka terdapat 4 unsur-unsur dalam penegakan hukum. Yang pertama adalah jaminan pemerintah kepada warganya. Yang kedua adalah adanya jaminan penegakan hukum atau kepastian hukum. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan hak-hak warga negaranya. Dan yang keempat adalah adanya sanksi bagi yang melanggar. Nah, keempat unsur-unsur tersebut harus dimiliki oleh setiap warga negara. Karena apa? Karena pada dasarnya hukum itu harus dimiliki oleh setiap individu dalam suatu negara, apalagi negara kita yang pada dasarnya adalah negara hukum. Oleh karena itu, karena setiap individu berhak untuk memiliki kepastian hukum, jaminan hukum, maka banyak sekali macam-macam perlindungan hukum yang ada di negara kita. Namun, pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan 2 perlindungan hukum yang sering terdengar di Indonesia. Yang pertama adalah perlindungan terhadap konsumen.
perlindungan terhadap konsumen ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, yang mana di dalamnya memuat hak dan kewajiban sebagai konsumen. Kalian harus tahu bahwa perlindungan terhadap konsumen ini diberlakukan pada seseorang yang bertransaksi dengan secara langsung atau dengan online seperti yang marak kita lakukan sekarang. Dengan Undang-Undang Perlindungan Terhadap Konsumen ini akan memberikan kita rasa aman. Karena apa? Karena asalkan kalian tahu ya, salah satu hak yang didapatkan oleh kita sebagai konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi jika terdapat kesalahan dalam pembelian atau bertransaksi, dan masih banyak hak-hak yang lainnya. Nah, yang kedua adalah hak kekayaan intelektual. Di antaranya adalah hak tentang hak cipta. Nah, di sini coba, siapa yang masih suka menonton film dengan bajakan atau mendengarkan musik dengan bajakan? Mulai dari sekarang, jangan ya. Karena apa? Karena hak cipta telah diatur dalam perlindungan kekayaan intelektual, dan jika kita melakukannya kemudian ada bukti dan ada orang yang melaporkannya, maka kita akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran hak cipta. Nah, selain dari hak cipta, kekayaan intelektual juga mengatur tentang merek, bahkan tentang varietas tanaman, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang hak cipta, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dan Undang-Undang 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman, dan masih ada beberapa lagi yang tidak saya paparkan di sini. Kemudian tentang pentingnya perlindungan hukum. Apakah kalian sudah tahu apa pentingnya perlindungan hukum? Yang pertama, perlindungan hukum itu berguna untuk menegakkan supremasi hukum. Apa itu supremasi hukum? Supremasi hukum adalah menempatkan hukum pada posisinya, pada posisi yang paling tinggi, sehingga hukum akan melindungi segenap masyarakat tanpa ada intervensi atau campur tangan pemerintah sekalipun. Jadi tidak akan ada lagi tuh istilah hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kemudian yang kedua, pentingnya hukum adalah untuk menegakkan keadilan. Dan yang ketiga, pentingnya hukum adalah untuk membuat masyarakat atau membentuk masyarakat yang damai, mewujudkan masyarakat yang damai. Kemudian yang selanjutnya ialah 6 faktor keberhasilan penegakan hukum. Yang pertama yaitu hukum. Nah, hukum itu sendiri merupakan salah satu faktor yang akan menyebabkan hukum itu berhasil. Maksudnya apa? Maksud hukum di sini adalah mengenai undang-undangnya. Apakah undang-undangnya sudah sesuai dengan ideologi? Apakah undang-undangnya memang sudah disetujui? Apakah undang-undangnya memang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat? Apakah undang-undangnya tidak merugikan masyarakat dan yang sebagainya. Kemudian yang kedua adalah penegak hukum. Penegak hukum ini berkaitan dengan para pejabat-pejabat yang berada pada ranah hukum seperti kepolisian, seperti polisi, jaksa, dan yang lainnya. Apakah mereka bisa melakukan tugasnya dengan benar? Apakah mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan bijaksana? Apakah mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan profesional? Akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat. Kenapa masyarakat? Karena pada dasarnya hukum itu berlaku untuk masyarakat, ada pada masyarakat. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap hukum, bagaimana pendapat mereka terhadap hukum, dan yang sebagainya. Kemudian yang keempat adalah sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana dan fasilitas ini terdiri dari orang-orang yang
memahami hukum dengan fasilitas-fasilitas yang ada untuk hukum itu sendiri. Coba kita bayangkan bagaimana kita bisa menegakkan hukum jika tidak ada orang yang paham apa itu hukum. Terus, bagaimana kita bisa menegakkan hukum jika tidak ada fasilitas untuk mewadahinya? Bagaimana kita bisa menghukum seseorang jika tidak ada kepolisian yang baik, misalkan jika tidak ada pengadilan yang baik. Kemudian yang keenam adalah kebudayaan. Kenapa kebudayaan? Karena pada dasarnya hukum itu berlaku pada masyarakat di wilayah tertentu, yang mana wilayahnya pasti mempunyai kebudayaannya sendiri, kebiasaannya sendiri. Jadi bagaimana hukum itu sesuai tidak dengan mereka yang berada di sana, apakah hukum sudah disesuaikan dan yang lainnya. Selanjutnya, mari kita masuk kepada lembaga penegak hukum. Terdapat 5 lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu Polri, yang kedua kejaksaan, yang ketiga hakim, yang keempat advokat, dan yang kelima KPK. Nah, sekarang mari kita paparkan satu persatu. Yang pertama, Polri atau Kepolisian Republik Indonesia. Pada keseharian kita, pasti kita sering menjumpai polisi yang sedang mengatur lalu lintas, yang sedang berhadapan dengan terorisme, dan sampai kepada kita melihat polisi yang sedang menangani orang yang menyalahgunakan narkoba. Nah, hal tersebut terjadi karena memang tugas Polri adalah sebagai lembaga negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mengayomi masyarakat dalam memelihara kekuasaan negara. Dan tugas lain Polri pada kejahatan KUHP, Polri bertugas sebagai penyelidik utama dalam kasus tersebut. Nah, kemudian wewenang tentang Polri sudah dijelaskan dalam pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008. Yang kedua adalah kejaksaan. Di sini ada yang sudah tahu apa itu kejaksaan? Kejaksaan adalah lembaga negara yang berperan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Nah, dan untuk menjalankan tugasnya, kejaksaan ada pada 3 tingkatan. Yang pertama adalah Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh Jaksa Agung yang berada di pusat pemerintahan, yakni di Jakarta. Kemudian yang kedua adalah Kejaksaan Tinggi, yang mana kejaksaan ini berada pada tingkat provinsi yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. Nah, dan yang ketiga adalah Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri ini berada pada tingkat kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Kemudian yang ketiga adalah hakim. Pasti kalian sering mendengarkan apa itu hakim? Siapa itu hakim? Ya, tepat sekali. Hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili perkara. Nah, karena apa? Karena hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara. Dan tentang kehakiman ini telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Kemudian yang keempat adalah advokat. Advokat adalah seseorang yang berprofesi untuk memberikan jasa hukum. Jasa hukum di sini bisa kita jabarkan sebagai konsultan hukum, seseorang yang memberikan bantuan hukum, menjalankan hukum, mewakili hukum, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum. Dan tentang advokat sudah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Nah, dan yang terakhir, yang kelima adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasti kalian sering mendengarkan apa itu KPK? Ya, KPK adalah lembaga negara yang dibuat pada tahun 2003
juga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003, yang mana tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Setelah mempelajari lembaga-lembaga penegak hukum, mari kita belajar mengenai dinamika pelanggaran hukum. Apa itu pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum, atau bisa kita artikan juga sebagai bentuk pengingkaran dari kewajiban-kewajiban kita. Contohnya saja, semisal ada seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan, itu adalah sebagai contoh pengingkaran dari kewajiban kita untuk menghormati hidup orang lain. Nah, dan asalkan kalian tahu juga, jika kita melakukan satu tindakan pelanggaran hukum, maka itu berarti kita mengingkari beberapa pelanggaran hukum. Sekarang mari kita pelajari tentang contoh-contoh tindakan pelanggaran hukum. Yang pertama, contoh tindakan pelanggaran hukum dalam keluarga. Contohnya saja adalah seorang adik atau kakak yang mengganggu saat sedang belajar. Kemudian tidur larut malam, menonton tontonan yang tidak seharusnya ditonton, dan berbagai hal lainnya, termasuk tidak menghormati orang tua dan aturan-aturan yang telah dibuat di rumah dan disetujui oleh orang tua dan anaknya. Kemudian, contoh pelanggaran hukum di sekolah. Contoh pelanggaran hukum di sekolah dari mulai kita terlambat masuk kelas, bolos sekolah, tidak mengerjakan PR, itu merupakan salah satu beberapa contoh dari pelanggaran hukum di sekolah. Yang ketiga adalah pelanggaran hukum di masyarakat. Contoh dari pelanggaran hukum di dalam masyarakat diantaranya adalah mangkir dari tugas ronda, kemudian tidak mengikuti kerja bakti, terus bermain judi, dan berbagai hal lainnya yang mengganggu kehidupan di masyarakat. Dan yang terakhir ada contoh pelanggaran hukum di dalam negara. Contohnya adalah tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak mengikuti pemilihan umum, melakukan tindak pidana pembunuhan, dan berbagai macam lainnya yang merugikan negara. Yang selanjutnya kita masuk kepada macam-macam sanksi dari pelanggaran hukum. Di sini sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu norma? Norma adalah ejaan dari bahasa Belanda yang berarti patokan, pedoman, dan pokok kaidah. Sedangkan menurut KBBI sendiri, norma adalah aturan yang mengikat pada masyarakat. Nah, dan terdapat 4 norma yang berlaku pada masyarakat. Yang pertama adalah norma agama. Sanksi dari norma agama tidak akan langsung dirasakan oleh seseorang ketika berada dalam masyarakat, karena norma agama berhubungan langsung dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua adalah norma kesusilaan. Sanksi dari norma kesusilaan ini sangat lemah. Karena apa? Karena sanksi dari norma kesusilaan ini hanya bisa dirasakan oleh dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan ini contohnya adalah tidak berkata kasar, kemudian hormat dan patuh terhadap orang lain, dan sebagainya. Sehingga sanksi yang ditimbulkan juga akan sangat lemah, namun diketahui oleh masyarakat karena norma tersebut terjadi kepada masyarakat. Kemudian yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum ini berkaitan langsung dengan hukum atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan, sehingga sanksinya pun bersifat tegas dan mengikat setiap warga negaranya, warga masyarakat. Karena apa? Karena hukum pada dasarnya berlaku untuk semua masyarakat,
Dan aturannya pun, sanksinya pun mengikat semua masyarakat. Dan yang terakhir, mari kita pelajari perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Yang pertama, mari kita pelajari cerminan perilaku yang sudah taat terhadap hukum di sekolah. Contohnya adalah tidak kesiangan, tidak bolos, tidak mencontek, dan juga tidak ribut dalam kelas. Itu merupakan beberapa contoh dari beberapa banyak perilaku yang mencerminkan kepatuhan di sekolah. Kemudian yang kedua, perilaku yang mencerminkan kepatuhan di keluarga. Contohnya, mentaati orang tua, tidak tidur terlalu malam, tidak menonton tontonan yang tidak seharusnya kita tonton, dan hal yang lainnya yang sudah disepakati dalam keluarga. Selanjutnya, yang ketiga, perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum di masyarakat. Contohnya adalah mengikuti tugas ronda, kemudian mengikuti kerja bakti, dan tidak membuat keributan di masyarakat, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat adalah contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan hukum dalam negara. Contohnya seperti memiliki KTP, membuat SIM, mengikuti pemilihan umum, dan membayar pajak. Sekian video yang saya buat, semoga bisa bermanfaat. Tetap berpikir positif dan logis. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.